saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Mari kita berusaha mengisi kehidupan kita ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Dan ini sangat besar manfaatnya untuk diri kita. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini ternyata manfaatnya sangat besar untuk diri kita dan keluarga kita. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalau kita kerjakan, insya Allah jadi obat, bisa selamat di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat kelak. Kalau kita mengamalkan apa yang terkandung yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita sering membaca Al-Quran, dan Al-Quran ini benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan besar sekali manfaatnya untuk kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk obat, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat di saat-saat seperti ini. Banyak orang gelisah, banyak orang khawatir, banyak orang kena penyakit-penyakit hati. Banyak orang-orang, terutama orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Walaupun mereka itu kelihatannya gagah, walaupun mereka kelihatannya banyak harta, pangkat, kalau mereka itu kafir atau munafik, mereka akan terkena penyakit-penyakit hati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, dan Allah menambahkan penyakitnya. Kalau sudah ditambah oleh Allah penyakitnya, bingung, gelisah. Dan ini penyakit lebih parah daripada COVID-19. Kalau COVID-19 masih bisa dilihat dengan alat-alat canggih buatan manusia. Tapi kalau ini penyakit yang di dalam hati manusia, walaupun dia tidak sakit, dia merasa sakit. Penyakit dari Allah, penyakit was-was, penyakit gelisah, bingung, syirik, penyakit-penyakit hati, sombong, riya, takabur. Penyakit-penyakit hati ini banyak sekali, dan ini parah kalau sampai tidak diobati, kalau tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kepikiran. Karena orang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berbuat keji, berbuat kemungkaran, dia tidak mau mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hartanya berlimpah, walaupun kekayaannya banyak, walaupun pangkatnya banyak. Kalau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terkena penyakit ini, penyakit hati. Hubud dunia, dia cinta kepada dunia berlebihan, sehingga takut mati. Bingung, dosa-dosanya membayangi dirinya, bingung, gelisah, sedih. Dan ini banyak. Karena apa? Karena tujuannya mereka kepada dunia berlebihan. Mereka tujuannya dunia, akhirat dinomorduakan. Yang benar akhirat diutamakan. Yang benar tujuan kita ini akhirat. Tujuan kita ini mencari keridhaan Allah. Dunia ini hanya nomor berikut-berikutnya. Jangan sampai tujuan kita ini dunia didulukan, nomor 2 baru akhirat. Ini nanti akhirnya kena penyakit, penyakit hati. Bingung, was-was, dibisik-bisiki sama setan, ditakut-takuti sama setan. Walaupun tidak ada penyakit, bingung, sedih, tidak tenang hidup di dunia. Karena apa? Karena tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepingin hidup tenang, kita harus berusaha
Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai dirinya sendiri yang merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ini di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi kita harus berusaha, berjuang. Di saat seperti ini, berusaha bukan minum obat penenang untuk mendapatkan ketenangan. Untuk mendapatkan ketenangan bukan minum obat penenang, bukan dengan narkoba, bukan dengan jalan-jalan sesat, dengan jalan-jalan setan. Kalau berusahanya ini salah, tidak akan mendapatkan ketenangan, malah akan menjadi ketergantungan kepada obat-obatan itu. Akhirnya terkena gangguan saraf. Akhirnya malah ada akibat yang lain. Karena apa? Karena hati jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saya melihat orang-orang kaya, orang-orang kaya yang banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, pangkatnya, kelihatannya gagah, tapi dia sakit hatinya, miskin hatinya. Tiap malam dia mau tidur, gak bisa tidur, gak bisa tenang, minum obat penenang. Jadi sakit, walaupun kelihatannya gagah ternyata sakit. Karena apa? Dunia didahulukan. Bukan dia tidak mengejar akhirat, dia mengejar akhirat, cuma akhirat dinomor duakan. Dunia yang diutamakan, dunia yang dicari, yang berlebih-lebihan, mencari dunia, mengejar dunia berlebih-lebihan, sehingga terkena penyakit hati ini. Juga demikian orang-orang munafik. Mereka walaupun kelihatannya senang, hatinya merintih karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia ini melanggar aturan-aturan Allah, berbuat keji, berbuat kemungkaran, berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya mendapatkan kesenangan-kesenangan yang menipu, yang sementara, dan setelah itu dia akan sedih hatinya. Juga demikian seperti obat-obatan, narkoba. Ini kesenangan-kesenangan yang menipu, yang akhirnya akan merusak saraf, akan merusak badannya, merusak tubuhnya, dirinya. Jauh dari Allah. Jadi obatnya itu kita bertakwa kepada Allah. Ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini obat. Kalau kita sering kita baca dan diamalkan. Bukan cuma dibaca dan diamalkan. Apa perintah-perintahnya yang terkandung di dalam Al-Quran dikerjakan. Apa yang dilarang dijauhi. Selamat, pikiran tenang, hati tentram. Dan ini jadi obat. Allah ridho kepada kita, kebahagiaan yang sangat besar. Kita kalau diridhoi Allah, hidup di mana saja insya Allah kita bahagia, tenang. Kalau tidak mendapatkan ridho Allah, tidak bakal bisa tenang. Walaupun di rumah yang mewah, walaupun di mana saja kita berada, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bakal bisa senang. Kesenangan yang menipu bisa. Mungkin kelihatannya senang, tapi hatinya merintih. Dibayang-bayangi dengan kematian, dibayang-bayangi dengan masuk ke kubur. Banyak orang kaya yang bingung, takut mati, kena penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini ada di dalam Al-Quran. Kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, supaya jangan sampai kita ini berbuat keji, berbuat kemungkaran, perbuatannya orang munafik. Jangan sampai kita ini kufur, ingkar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya, bisa merusak. Bukan lagi merusak segala-galanya, bahkan jauh dari Allah, bisa merusak masa depan. Bukan di dunia ini saja, masa depan di dalam kubur, masa depan di alam barzah, sampai masa depan kita ke akhirat. Rusak semua gara-gara
tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tertipu dengan keindahan-keindahan semu, keindahan-keindahan palsu yang ada di dunia ini. Kesenangan-kesenangan yang menipu, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan-kesenangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesenangan-kesenangan yang menipu, yang semu, yang sementara, yang akibatnya akan jadi pikiran, akibatnya akan membuat sedih, membuat gelisah, dan membuat tersiksa di dalam kuburnya di akhirat kelak. Jadi kita caranya ya harus berusaha bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, berusaha mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini obat. Al-Quran bisa menjadi obat kalau diamalkan. Kalau dibaca saja tidak bisa, diamalkan. Apa yang terkandung di dalamnya dikerjakan, apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang dijauhi, dibaca dan diamalkan. Selamat. Selamat. Situasi seperti ini banyak orang bingung, banyak orang sedih. Gimana mau cari bahagia, mau cari kebahagiaan, gak bisa. Gak bisa bahagia, tersiksa hatinya, tersiksa pikirannya, sedih, merintih karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman seperti ini banyak sekali dikasih dengan obat-obatan, dikasih dengan narkoba, gak bisa. Ketenangan yang menipu, yang semu, yang sementara, yang akan tersiksa akhirnya, merusak badan, merusak pikiran. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah. Ini obat. Kalau kita berbuat baik, kita sendiri ternyata yang untung. Ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala ini membahagiakan kita. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh mengamalkan, yang butuh mengerjakan perintah-perintah Allah. Kita yang butuh membaca Al-Quran, mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya, mengerjakan perintah-perintahnya. Kita yang butuh. Zaman sekarang banyak berita-berita palsu, banyak berita-berita bohong, banyak berita-berita menipu manusia. Kalau berita dari Allah Subhanahu wa taala hak, benar, Al-Quran, kalamullah, berita dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita teratur di dunia ini, supaya kita tenang, supaya kita selamat, supaya kita bahagia, supaya kita sampai di alam akhirat, sampai selamat dari dunia ini sampai ke alam kubur, sampai ke alam barzakh, ke akhirat selamat. Allah memberi petunjuk di dalam Al-Quran supaya kita kerjakan apa yang terkandung di dalamnya, betul-betul kita amalkan. Ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh disembah manusia. Manusia yang butuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah-perintah Allah banyak manfaatnya untuk diri kita. Jadi Allah tidak mau merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri, berusaha semaksimalnya memerangi semua kejahilan, semua kebodohan. Karena memperturutkan hawa nafsu adalah kejahilan, kebodohan. Harus betul-betul diperangi, harus betul-betul ditahan, harus betul-betul digunakan di jalan Allah. Anggota tubuh kita ini selagi kita masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah kita masih diberi izin, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa datang ke masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud. Ini nikmat yang sangat besar. Kita masih diberi kesempatan membaca Al-Quran, itu juga nikmat. Banyak orang yang diberi harta banyak, kekayaan banyak, tapi tidak diberi kesempatan membaca Al-Quran. Dia bingung ngatur hartanya. Ada orang yang diberi kekayaan banyak, tapi dia tidak sempat datang ke masjid. Rugi. Ini kita diberi izin, masih diberi kesempatan oleh Allah. Ada yang masih diberi kesempatan bisa melakukan sholat malam, sholat tahajud, nikmat. Sujud, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat. Tenang hidup, pikiran tenang. Kalau kita menjauhi segala perbuatan keji, kemungkaran, tenang, tentram.
Kita masih diberi izin, tinggal kita harus berusaha, dan Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau dirinya tidak mau berusaha merubahnya. Kita harus berusaha, berjuang, perang melawan hawa nafsu yang salah, yang ingin menjerumuskan ke dalam kesesatan, ke dalam kemungkaran. Kita harus berjuang selagi kita hidup di dunia ini. Kita harus berusaha mengikuti apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Petunjuk-petunjuknya kita taati, kita ikuti. Kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang pikiran. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya umur tidak bisa diketahui. Kadang ada orang yang di dalam hari ini dia masih hidup, mungkin seminggu lagi sudah tinggal di kuburan. Mungkin dia minggu ini masih jadi raja, mungkin minggu depan sudah tinggal di kuburan. Jadi yang namanya kehidupan, mungkin minggu ini dia masih jadi camat, jadi lurah, atau jadi bupati, atau jadi gubernur. Mungkin 1 bulan lagi sudah tinggal di kuburan. Inilah dunia. Apa tujuan kita kalau kita ngutamakan dunia, kita yang rugi. Jadi kita harus mengutamakan akhirat nomor 1. Tujuan kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasti. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, memperbanyak amal soleh, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, supaya kita insya Allah selamat. Kita berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya, dengan ikhlas. Kita bersihkan hati kita dari segala bentuk syirik, dari segala perbuatan keji, dari segala perbuatan riya, dari segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti iri, dengki. Semua perbuatan-perbuatan yang jelek tinggalkan, berusaha semaksimalnya untuk meninggalkan. Insya Allah pikiran tenang, hati tentram. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.